how I go from this to this. Jadi gue awalnya 68 kilo dan akhirnya bisa ke 58 kilo dalam 1 bulan. Ya kurang lebih sekitar turun 6 kilo ya dalam 1 bulan. Nah caranya gimana? Cara itu cukup mudah. Nggak mudah juga sih. Simple. Yang penting itu harus ada tekad yang kuat, niat yang kuat. Karena ini sama sekali nggak gampang guys. 1 AM and still climbing the kalau kalian emang cuman mau coba-coba, coba deh mau bikin six pack, coba deh mau hilangin lemak, nggak usah. Karena percaya gue, kalau cuman mau coba-coba nggak full niat 100%, kalian cuman buang waktu. Kalian cuma bakal waste of time dan tidak bakal bisa melihat hasil yang kalian inginkan di akhir. Dan 1 bulan ini gue belajar banyak sih, disiplin, tekun. Tapi yang paling bisa gue pelajarin itu tidak bakal ada perubahan kalau tidak ada tantangan. Gue ulang lagi ya. If you haven't feel the pain, you guys won't change. Kalau misalnya kalian belum merasa tertantang, belum merasa sakitnya, rasa capeknya, kalian belum bisa berubah. Kalian gak bakal berubah. Jadi ya siap-siap aja untuk rasa kecapean, sakit, karena emang harus bayar mahal bos kalau melihat hasil. Oke, jadi sebelum gue bagi tips and tricksnya, gue mau cerita dulu guys. Jadi nama gue itu Trevin, gue pelajar umur 20 tahun di Taiwan, kuliah di NTUST, dan puji Tuhan dapat kesempatan bekerja sebagai aktor. Nah di role-nya ini gue harus turun berat badan. Jadi emang role-nya itu gue harus, karakternya harus kering, kurus kering gitu loh. Waktu direkturnya lihat badan gue, dia bilang, oke, lu kalau mau jadi aktor, main di film ini, dapat role ini, lu harus seperti ini. Sedangkan badan gue dulu seperti ini. Gimana caranya? Nah, terus dikasih waktu cuman sebulan dan maksimal 2 bulan. Akhirnya gue bilang oke, gue terima tantangannya. Nah ternyata movie company itu siapin personal nutritionist buat gue, yang bakal nge-track gue makan apa, kasih tips and tricks gimana cara bisa turun berat badan dengan cepat. Awalnya tuh gue gendut kayak gini guys, karena gue tuh suka makan kotor. Makan kotor itu maksudnya apa? Jadi makan kotor itu maksudnya tidak ngatur makan ya. Tidak hitung kalori, makan sembarangan, ya semua makanan kayak goreng-gorengan, martabak manis, manis-manisan ya. Terus suka nyemil. Nah, gue tuh ini guys, gue kalau belajar suka sambil ngunyah. Biasanya gue kalau belajar terus nyemil, biasanya lebih cepat fokus guys. Jadi ya makanya bisa seperti itu. Atau berlemak sudah ya. Ada yang tanya, tapi gue aktif olahraga, nggak apa-apa dong gue makan sembarangan, nggak apa-apa dong gue nikmatin makanan. Nggak, gue makan seperti itu, nggak kontrol makanan, itu gue aktif olahraga. 1-2 kali, ya 1-2 kali lah main basket setiap minggu, dan 5-6 kali ke gym. Oke guys, jadi ini benar-benar pagi banget ya guys. Ini sekarang jam 5:30, mama masih tidur. Oke, singkat cerita, gue terima tantangan dari direktur. Gue emang cita-cita jadi aktor.
Jadi gue nggak boleh sia-siain karena gue dikasih kesempatan sebagai main karakter. Tapi tantangannya itu gue harus turunin berat badan dan turunnya itu gila-gilaan dalam waktu yang sangat singkat. Nice. Tapi ya gue terima tantangannya. Oke, tekad niat. Jadi gue mutusin jaga makan, olahraga. Jadi langsung aja kita ke tips and tricks gimana caranya gue bisa turunin 6 kilo dalam 1 bulan. Selain niat, kalian juga harus smart guys. Kalian harus tahu apa yang penting, benar, sehat. Penting, benar, dan sehat yang harus dilakuin. Oke. Jangan cuma tekad, niat, kerja keras, tapi yang kalian lakuin salah. Itu nggak smart, oke? Nah, yang pertama itu gue pakai yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu bahasa Indonesia puasa diet. Puasa diet. Jadi maksudnya apa? Intermittent fasting itu di satu periode waktu itu kalian makan. Dan di periode waktu sisanya kalian berpuasa. Dan disarankan untuk melakukan intermittent fasting 16-8 atau biasa emang dikenal sebagai 16-8. 16-8 itu dimana kalian 16 jam berpuasa dan 8 jamnya itu makan. Jadi contoh, gue makan jam 12 siang nih. Artinya gue boleh makan sampai jam 8 malam. Jam 12 siang tambah 8 jam, ya jam 8 malam. Nah, kalian boleh makan seberapa banyak. Jadi di selang waktu jam 12 sampai jam 8 itu kalian boleh makan lebih dari 2 kali. Maksudnya apa? Jadi kalian contoh jam 12 kalian makan, 12 siang kalian makan, terus jam 2 mungkin kalian lapar, kalian mau nyemil. Tapi nyemil ini buah ya. Terus jam 4 mungkin mau makan lagi. Dan jam 6 makan, jam 8 makan lagi. Boleh. Itu boleh banget. Yang penting di jangka waktu 8 jam. Cuman menurut personal coach gue, personal nutritionist gue itu disarankan di saat jangka waktu makan itu kalian cuma makan 2 kali, maksimal 2 kali dan 1 snack time. Kenapa 8-16? Nah, research bilang rata-rata saat mendekati 16 jam atau setelah 16 jam di mana badan kalian mulai merasakan lapar dan akan mulai masuk ke fase di mana pembakaran lemak akan terjadi lebih cepat dibanding biasanya. Bahkan bisa 2 kali cepat dibanding biasanya. Jadi ya kalau emang kalian mau bakar lemak, kalau bisa disiplin 16 jam. Yang pertama itu ada repair sel dan hormon, ada menurunkan insulin, yang berarti menghindari diabetes dan menghindari kanker, awet muda, dan masih banyak lagi. Jadi intermittent fasting sangat baik ya guys, sangat baik. Awalnya emang susah banget guys, susah banget. Jadi gue tuh waktu intermittent fasting, gue malam-malam biasa kedinginan, nggak bisa tidur, gelisah banget karena lapar guys, lapar banget. Jadi ya itu emang harus dilewatin di awal-awalnya, tapi sini waktu kalian pasti bakal terbiasa ya guys. Apalagi kalian sudah lapar, teman ajak makan, terus nah gue tuh tinggal di dorm guys, tinggal sama 5 roommates ya. Nah biasanya tuh ada yang masak Indomie malam-malam, waduh. Itu biasa gue sembunyi di bawah selimut guys, sumpah. Kalau gue biasa sembunyi di selimut terus cium minyak kayu putih biar bau Indominya nggak kecium guys. Sedih ya, tapi mau nggak mau santai. Tapi bagi kalian yang nggak bisa tahan lapar sama sekali, kalian boleh mengkonsumsi green tea no sugar dan pure kopi hitam. Kalian boleh konsum ini di puasa kalian, di fasting kalian ya, di periode waktu 16 jam itu. Karena intake 0 calories itu tidak apa-apa di intermittent fasting. Jadi kalian make sure saat beli green tea-nya,
Dan kopi hitam itu kalian cek labelnya 0 kalori, no sugar. Bisa bantu kalian menjadi rasa kenyang ya guys. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa konsum itu karena asam lambungnya cukup tinggi ya guys. Apalagi kopi dan teh itu cukup asam. Jadi misalnya kalian malah sakit mah karena minum itu, kalian harus stop. Nah, gue sendiri tuh merasa kesusahan di 16/8, tapi akhirnya gue jadi terbiasa. Dan akhirnya personal nutritionist gue, coach gue, menyuruh gue untuk ubah ke 18/6. Jadi 18/6 itu 18 jam puasa, 6 jam makan ya guys. Cukup gila. Terus gue tuh orangnya suka breakfast. Gue gak bisa skip breakfast sebenarnya. Cuman ya karena emang udah diubah ke 18/6. Bayangin, gue kalau breakfast jam 8, terakhir makan itu artinya 9, 10, 11, 12, jam 2. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nah, kalau gue breakfast jam 8, artinya makan berikutnya itu jam 2 siang. Dan setelah itu gak boleh makan sampai besok. Gila gak tuh? Berubah, gue benar-benar berubah. Skip breakfast, jadi gue makan jam 12 siang dan makan berikutnya itu jam 6 malam. Atau biasa kalau misalnya masih lapar, biasanya itu di jam 3 atau jam 4 gue makan apel. Dan misalnya kalau emang harus begadang ya, emang harus, misalnya besoknya ada ujian, biasanya itu gue belajar sampai jam 1, jam 2. Biasanya minum green tea guys, green tea non sugar ya, yang non calories, ya biar bisa bangun. Karena teh itu ada kafeinnya juga guys, biar bisa bangun dan tahan lapar. Yang paling susah dari intermittent fasting itu apa? Disiplin ya, oke? Karena penting disiplin waktunya, track time-nya. Number 2, makan apa? Makanan apa yang harus dihindari? Oke, jadi banyak orang mikir karena gue mau turunin berat badan, mau potong mau hilangin lemak, gak makan karbo, gak makan lemak. Salah. Jadi kalian tetap butuh karbo karena kita itu beraktivitas semua energi dari karbo ya guys. Jadi butuh karbo. Di diet plan gue ini ada olahraga. Dan karena misalnya kalian potong benar-benar no fat, hormon kalian bakal terganggu dan kalian bakal rasa sedih sepanjang hari. Karena ya namanya hormon terganggu. Tapi makan karbo dan makan fat bukan berarti boleh makan sepuasnya, tetap di track guys. Jadi gue tuh karbonya ya sehari paling 1 bowl, 1 mangkok nasi merah, atau setengah bowl nasi putih, atau 1 sampai 1,5 roti gandum. Nah untuk fatnya itu biasanya sayur aja itu kan masa pakai minyak, jadi biasanya itu udah cukup. Tapi kalau misalnya belum cukup, kalian boleh makan kacang-kacangan karena itu lemak yang baik. Nah, makanan yang harus benar-benar berhenti dihindarin. Jangan makan manis-manisan, goreng-gorengan, tepung, terigu. Jangan dimakan. Kalian makan enak dan gak rasa kenyang guys. Gak rasa kenyang, jadi kalian makan terus. Sedangkan kalorinya tinggi banget guys. Jadi ya gimana caranya bisa bakar lemak kalau masuk lemaknya lebih banyak? Six pack-nya keluar kapan? 19 tahun ke depan. Mantap. Yang gua makan sebelum jaga badan, berapa makanan yang gua makan selama diet ini guys. Di uni gua rajin masak ya guys, karena jadi personal nutritionist gue itu saranin masak sendiri biar kalian lebih gampang track kalorisnya, track proteinnya, karbonya, fatnya, ya kan. Banyak orang bilang minum susu protein setiap hari tapi nggak nge-gym malah gendut, malah jadi lemak. Enggak guys, gue minum susu protein setiap hari, gue nggak nge-gym, gue cuman kardio. Jadi yang penting kalian track. Kalau misalnya mau minum susu protein setiap hari nggak apa-apa untuk mencukupi proteinnya, karena kita harus konsumsi banyak protein guys kalau nggak mau kehilangan muscle. Nah, gue ada satu tips buat kalian. Siapin 1 hari, kalian siapin semua makanannya, makanan, minumannya yang kalian bakal konsumsi, yang kalian gampang belinya, gampang affordnya. Kalau bisa masak dan sesuai budget kalian guys. Nah, kalian udah siapin makanannya,
Kalian track kalorisnya, protein, karbo, dan fatnya. Kalau semua udah benar, kalian foto. Makan itu setiap hari selama seminggu. Ya gue makan yang sama selama 1 bulan. Bosan, capek. Tapi yang namanya harus niat. Jadi mau nggak mau bro. Nah, untuk sayur, kalian setiap hari harus makan sayur. Karena sayur itu rendah kaloris, rendah banget, dan fibernya tinggi banget. Kalian bakal rasa kenyang. Seberapa banyak ya lihat aja kambing. Oke, yang ketiga itu olahraga. Nggak cuman makan ya guys, harus olahraga juga diperhatiin. Kalau bisa olahraga ringan setiap hari. Nah, gua sendiri itu setiap pagi biasanya lompat tali 20 menit atau 25 menit lah. Biasanya juga abs workout. Tapi abs workout kalian jangan workout 7 kali dalam seminggu guys, kurang efektif. Gue saranin 2-3 kali aja, atau maksimal 4 kali lah dalam seminggu. Biasanya pagi-pagi olahraga, malam-malam gue olahraga juga. Mungkin biasanya gue main basket, tapi santai aja. Jangan olahraga ekstrim. Ingat, jangan olahraga ekstrim, karena kita kaloris intake-nya cukup rendah guys. Dan yang tidak kalah cukup penting, dan yang paling The prophecy is true. Dan ini penting guys, tidur cukup guys, minimal 6 jam. Karena ya badan kalian pasti bakal rasa capek olahraga, makan kurang, ya kan. Terus kalian cuma tidur 4 jam. Mantap. Make sure kalian minum air sebanyak-banyaknya, karena ya kan kita intake-nya itu makannya dikit. Jadi ya sorry, pengeluaran kita pasti bakal sedikit juga, pup kita bakal sedikit. Jadi ya minum air sebanyak-banyaknya biar lancar. Biar Jadi sebenarnya itu aja sih guys. Susah emang susah, capek emang capek, sakit emang sakit, dan kalian jangan curang, harus disiplin. Seminggu gue makan sehat selama 6 hari. Satunya makan terbulan. Nggak ada buat kita 1 minggu full, dan lu bakal lihat hasilnya dalam sebulan. Tips terakhir itu kalian setiap hari harus catat berat badan kalian di pagi hari setelah toilet. Dan sekarang juga foto badan kalian, catat tanggal ini, dan kalian bakal lihat foto badan kalian 1 bulan ke depannya gimana. Nah, setiap minggu kalau bisa foto guys, seminggu foto 1 kali, setiap hari catat berat badan. Yang penting itu sih guys, rasa capek dan sakitnya. Harus disiplin, harus tetap kuat. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bebas komen di bawah, boleh tanya. Workout apps apa sih paling bagus? Makan apa sih? Single atau taken, nomor telepon? Oh itu boleh juga di komen ya. Jadi itu saja guys. Make sure untuk like, comment, share, dan subscribe ya mungkin ya.